Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Kesal tak kunjung berangkat ke luar negeri dengan biaya murah, sejumlah warga memasang foto pemilik travel di baliho. Tak terima fotonya dipajang dalam ukuran besar, pemilik travel melaporkan balik pengguna jasa travel yang memasang fotonya. Laporan balik pemilik travel kini tengah diproses di Satreskrim Polrestabes Makassar. Pemilik travel Selfie mengadukan tindakan pencemaran nama baik karena tidak terima fotonya dipasang di baliho oleh pelanggannya yang kesal. Pengguna jasa travel ini kesal karena tak juga diberangkatkan padahal sudah menyetorkan sejumlah uang. Kerugian para korban dugaan penipuan pemilik travel mencapai 3,3 miliar rupiah. Selain melaporkan kasus ini ke polisi, para korban juga meminta uang mereka dikembalikan. Korban atas nama S telah melapor dugaan pencemaran nama baik lewat media sosial yang dilakukan oleh saudara A dan kawan-kawan, dan saat ini sementara dalam proses penyelidikan di Satreskrim Polrestabes Makassar. Terus kalau untuk saksi-saksi, apakah ada yang sudah dipanggil atau seperti apa? Di SOP pada saat ada pelaporan maka yang diminta keterangan lebih awal adalah pelapor. Berarti sudah dilaporkan Pak ya? Iya, dalam proses penyelidikan oleh Satreskrim Polrestabes Ada Makassar. apa ini ribut-ribut? Sementara itu, kuasa hukum pemilik Selfie Travel menjelaskan kliennya telah mengembalikan dana korban secara bertahap dan tersisa tanggungan 1,2 miliar rupiah. Pemilik travel dan sejumlah saksi juga telah diperiksa polisi. Polisi kini melakukan penyelidikan untuk mengusut kasus ini. Pilih saluran, Untuk lalu PT Selfie Travel ini memang jalan keluarnya untuk mengembalikan dana para user PT Selfie ini untuk dilakukan secara bertahap. Dari bulan Juni ini sudah ada beberapa yang manajemen PT Selfie Travel ini mengembalikan dana nasabah. Siang ini, saudara, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Aprianto Jabri di Makassar, Sulawesi Selatan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kasus pelaporan balik pemilik travel yang fotonya dipasang di baliho. Apri, selamat siang. Setelah dilaporkan balik oleh pemilik travel, kini baliho yang jadi permasalahan itu kan sudah diturunkan. Lantas, apakah polisi akan tetap melanjutkan penyelidikan atau ada opsi lain? Ya, selamat siang Nilo dan juga saudara. Tentunya pihak kepolisian Polrestabes Kota Makassar masih terus melakukan proses penyelidikan mengenai penanganan kasus pemasangan foto travel selfie yang dipasang di papan baliho yang dipasang tentunya di Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk pencabutan atau pencopotan foto baliho travel selfie ini dilakukan per hari Sabtu 24 September 2022 kemarin, Nilo dan juga saudara. Tentunya dari pencopotan atau pencabutan foto dari travel selfie tersebut, kuasa hukum dari travel langsung melakukan laporan kepada pelaku yang melakukan pemasangan foto travel selfie di pihak kepolisian Polrestabes Kota Makassar. Adapun pelaporan yang dilakukan oleh kuasa hukum dari travel tersebut diantaranya memiliki dua laporan. Laporan yang pertama yaitu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, dan kedua ialah Undang-Undang ITE. Mengapa dua laporan ini yang dilaporkan oleh kuasa hukum dari travel tersebut? Dikarenakan laporan pertama pencemaran nama baik, seharusnya para korban dari travel tersebut tidak menyerang secara personal selfie, namun untuk travel sendiri memiliki beberapa manajemen ataupun agen dari travel selfie tersebut. Dan inilah menjadi salah satu bentuk laporan dari kuasa hukum tidak menyerang secara pribadi, namun menuntut kepada pihak travel seperti itu. Kedua ialah Undang-Undang ITE. Mengapa demikian ada Undang-Undang ITE ini, Luda juga saudara? Karena untuk pemasangan foto yang dipasang di papan reklame di Jalan Sultan Alauddin ini viral di media sosial dengan cuitan "tolong kembalikan dana kami". Tentunya untuk pemasangan foto travel selfie ini yang dipasang di papan reklame di Jalan Sultan Alauddin ini dipasang oleh korban. Bagi mereka yang hingga hari ini, Nilu dan juga saudara, tak kunjung juga berangkat untuk berlibur ke luar negeri, karena mereka juga tentunya kita ketahui sudah memberikan sejumlah dana ke travel selfie, namun hingga saat ini belum juga kunjung berangkat. Namun Nilu dan juga saudara, kami tegaskan untuk kasus travel ini sendiri atau pemasangan foto travel selfie di papan reklame ini ditangani oleh pihak kepolisian Polrestabes Kota Makassar, dan untuk kasus travel
bodong selfie ini ditangani oleh pihak kepolisian Polda Sulawesi Selatan seperti itu, Nilo. Baik, Apri, terkait dengan penipuannya, ini kan ada kerugian korban, masih ada tanggungan sekitar 1,2 miliar rupiah dana korban yang kemudian belum dikembalikan. Apakah ada tenggat waktu pengembalian uang kepada para korban ini? Iya, Nilo dan juga saudara, untuk masalah renggang waktu kapan pastinya akan seluruh dana korban akan dikembalikan bagi mereka yang belum juga kunjung berlibur ataupun belum dikembalikan dananya. Tadi kami sempat berdialog melalui via telepon bersama Humas dari Polda Sulawesi Selatan Kombes Komang, tentunya menyampaikan kepada kami untuk saat ini proses penyelidikan baik pelapor dan juga terlapor masih terus dilakukan karena hingga hari ini juga untuk pelapor sendiri masih terus bertambah. Untuk jumlah nominal kerugian korban juga sendiri masih terus dilakukan penyelidikan. Apakah dana sebenarnya 3,3 miliar ini merupakan total dana keseluruhan dari dana yang dilaporkan oleh pelapor ataukah lebih? Karena hingga saat ini tentunya sudah memiliki atau sudah terdapat 8 LP yang diterima oleh pihak kepolisian Polda Sulawesi Selatan mengenai kasus travel bodong selfie ini seperti itu. Nah, tadi juga pihak kepolisian Polda Sulawesi Selatan menyampaikan kepada kami akan terus melakukan proses penyelidikan, namun kapan pastinya untuk dana tersebut akan dikembalikan, namun semuanya terus dilakukan melalui proses penyelidikan secara hukum oleh pihak kepolisian seperti itu, Nilo. Aprianto Jabri, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.